Hai anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Pada video kali ini, kita akan belajar matematika tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Untuk memahami perkalian dan pembagian bilangan bulat, perhatikanlah tabel berikut ini. Tabel tersebut menunjukkan hasil positif atau negatif dari perkalian dan pembagian. Berdasarkan tabel tersebut, hasil perkalian maupun hasil pembagian akan bermuatan positif apabila kedua bilangan yang dikalikan ataupun yang dibagi bermuatan sama. Sedangkan hasil perkalian dan hasil pembagian akan bermuatan negatif apabila bilangan yang dikalikan berbeda muatannya. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Begitupun pembagian. Positif dibagi negatif hasilnya negatif. Hasil perkalian dan hasil pembagian inilah yang harus kalian ingat. Apabila tandanya sama, maka hasilnya positif. Apabila tandanya berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. 24 dikali 4 sama dengan 100. Negatif 50 dikali negatif 6 sama dengan 300. 240 dibagi 6 sama dengan 40. Bilangan yang dikalikan atau dibagi apabila bertanda sama, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Sekali lagi, bilangan yang dikalikan atau dibagi bertanda sama, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Contoh lainnya, negatif 350 dibagi 7 sama dengan negatif 50. 54 dikali negatif 3 sama dengan negatif 162. Negatif 750 dibagi 10 sama dengan negatif 75. Dari ketiga contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa bilangan yang dikalikan atau dibagi apabila berbeda tanda, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Kalian harus ingat dua poin ini. Apabila kalian sudah ingat, kalian pasti akan dapat mengerjakan soal-soal perkalian dan pembagian bilangan bulat dengan mudah. Selanjutnya akan saya berikan contoh perkalian dan pembagian bilangan bulat berikut dengan cara mengerjakannya. Contoh soal perkalian. 28 dikali 7 sama dengan. Untuk mengerjakan soal perkalian ataupun pembagian, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita lihat 28 dikali 7. Kedua angka tersebut bermuatan positif, maka hasil akhirnya pun akan bermuatan positif. Untuk cara menghitungnya, kalian dapat menggunakan perkalian bersusun ke bawah. 28 dikali 7 sama dengan 7 dikali 8. 7 dikali 8 adalah 56. Satuan disimpan di bawah. 56 satuannya adalah 6. Dan puluhannya kita simpan di atas. 56. 5 di atas, 6 di bawah. Langkah selanjutnya adalah 7 dikali 2. 7 dikali 2 adalah 14. 14 ditambah 5 sama dengan 19. 19-nya kita tuliskan di bawah. Jadi hasilnya adalah 196. 28 dikali 7 sama dengan 196. Soal yang kedua,
negatif 32 dikali 5 sama dengan, kita lihat, negatif 32 dikali 5 berarti negatif dikali positif. Maka hasil akhirnya adalah negatif. Selanjutnya kita hitung menggunakan perkalian bersusun ke bawah. Caranya sama. Pertama, 5 kita kalikan dengan 2. 5 dikali 2 adalah 10. Satuannya disimpan di bawah, puluhannya simpan di atas. 10, 1 di atas, 0 di bawah. Langkah selanjutnya, 5 kita kalikan dengan 3. 5 dikali 3 sama dengan 15. Kita tambahkan dengan yang disimpan di atas. 15 ditambah 1 sama dengan 16. Jadi hasilnya adalah negatif 160. Negatif 32 dikali 5 sama dengan negatif 160. Contoh yang terakhir, negatif 25 dikali negatif 38 sama dengan, langkah pertama, kita tentukan hasilnya positif atau negatif. Karena negatif dikali dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. Selanjutnya, kita hitung perkaliannya. 25 dikali 38 sama dengan 8 dikali 5, 40. 0 di bawah, 4-nya di atas, 40. Selanjutnya, 8-nya kita kalikan dengan 2. 8 dikali 2, 16. 16 kita tambahkan dengan yang disimpan. 16 ditambah 4, 20. Jadi 200. Setelah kita mengalikan angka 8, selanjutnya kita kalikan angka 3-nya. 3 dikali 5, 3 dikali 5 adalah 15. Karena 3 di sini puluhan, maka angka 5-nya kita simpan di barisan puluhan, yaitu barisan yang kedua. 3 dikali 5, 15. 5 di bawah, 1 di atas. 3 dikali 5, 15. Setelah dikali 5, kemudian 3 kita kalikan dengan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 ditambah yang disimpan 1. 6 tambah 1, 7. Kita tuliskan di bawah, 75. Baru kita tambahkan. 0 tambah 0, 0 kita turunkan. 0 ditambah 5, 5. 2 ditambah 7, 9. Jadi hasilnya adalah 950. Begitulah cara mengerjakan soal perkalian dengan bersusun ke bawah. Apabila kalian belum paham atau masih bingung dengan perkalian bersusun ke bawah, silahkan kalian putar ulang video ini sampai kalian paham. Setelah kalian paham, baru kalian lanjut kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang contoh soal pembagian. Contoh yang pertama, negatif 95 dibagi 5 sama dengan, langkah yang pertama kita tentukan hasilnya positif atau negatif. Karena negatif dibagi positif, maka hasil akhirnya adalah negatif. Lalu selanjutnya kita hitung dengan menggunakan bagi kurung. 95 dibagi 5. Cara ini pun banyak yang lupa. Jadi kalian perhatikan baik-baik bagaimana cara menghitung pembagian dengan menggunakan bagi kurung. Langkah yang pertama, kita bagi terlebih dahulu 9 dengan 5. Kita cari perkalian 5 yang tidak melebihi 9. 1 dikali 5, 5. 2 dikali 5, 10. Karena 2 dikali 5, 10 itu melebihi 9, maka kita ambil angka yang sebelumnya, yaitu 1 dikali 5. 1 dikali 5, 5. Selanjutnya kita kurangi. 9 dikurangi 5, 4. Berikutnya,
angka 5-nya kita turunkan ke bawah menjadi 45. 45 kita bagi dengan 5. Hasilnya adalah 9. 9 kali 5 sama dengan 45. Kita kurangi. 5 kurangi 5, 0. 4 kurangi 4, 0. Setelah hasil akhirnya 0, angka yang di atas itu merupakan hasil akhirnya. Jadi, negatif 95 dibagi 5 sama dengan negatif 19. Contoh yang kedua, 96 dibagi negatif 4. Langkah pertama, kita tentukan hasilnya positif atau negatif. Karena positif dibagi negatif, maka hasilnya adalah negatif. Selanjutnya, kita hitung menggunakan bagi kurung. 96 dibagi 4. 9 kita bagi dengan 4. 4 dikali berapa yang tidak lebih dari 9? 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. 12 hasilnya melebihi angka 9. Jadi kita pilih angka sebelumnya, yaitu 2. 2 dikali 4 sama dengan 8. Kita kurangi. 9 dikurangi 8 adalah 1. 6 kita turunkan ke bawah menjadi 16. 16 selanjutnya kita bagi dengan 4. 16 dibagi 4 adalah 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. Kita kurangi. 16 dikurangi 16 adalah 0. Kita sudah mendapatkan hasil akhirnya, yaitu 24. Jadi, 96 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 24. Contoh yang terakhir, negatif 224 dibagi negatif 8 sama dengan, kita lihat, hasil akhirnya positif atau negatif. Karena negatif dibagi negatif, maka hasil akhirnya adalah positif. Selanjutnya, kita hitung menggunakan bagi kurung. 224 dibagi 8. Ingat, untuk mengerjakan pembagian, kita harus menghitung satu persatu angka yang ada di dalam kurung. Pertama, kita hitung 2 dibagi 8. 8 dikali berapa yang hasilnya tidak lebih dari 2? Berapa? Dikali 0 ya. 0 dikali 8 sama dengan 0. Lalu kita kurangi. 2 diambil 0, 2. Selanjutnya, angka 2 yang berikutnya kita turunkan ke bawah menjadi 22. 22 dibagi 8. 8 dikali berapa yang hasil akhirnya tidak lebih dari 22. Kita hitung. 1 kali 8, 8. 2 kali 8, 16. 3 kali 8, 24. 24 sudah lebih dari 22. Berarti kita ambil angka yang sebelumnya, yaitu angka 2. 2 dikali 8 sama dengan 16. Kita kurangi. 22 dikurangi 16. 22 dikurangi 16 adalah 6. Selanjutnya kita turunkan angka 4 menjadi 64. 64 dibagi 8 adalah 8. 8 dikali 8, 64. Kita kurangi. 64 dikurangi 64 sama dengan 0. Kita sudah mendapatkan hasilnya, yaitu 28. Angka 0 apabila di sebelah kiri itu tidak perlu dituliskan. Jadi hasil akhirnya negatif 224 dibagi negatif 8 sama dengan 28. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham untuk mengerjakan soal pembagian dengan pembagian bersusun ke bawah atau bagi kurung? Apabila kalian belum paham, silahkan kalian ulangi lagi contoh yang tadi diberikan
sampai kalian benar-benar paham cara mengerjakannya. Kuncinya adalah kalian harus menghitung satu demi satu angka dan dibagi dengan angka yang di luar. Apabila kalian sudah paham menghitung pembagian dengan bagi kurung, kalian tidak akan mengalami kesulitan saat mengerjakan soal-soal pembagian ini. Jadi silahkan kalian benar-benar pahami dan kuasai. Apabila kalian sudah memahami, kalian dapat mengerjakan soal-soal perkalian dan pembagian bilangan bulat berikut ini. Silahkan kalian kerjakan di buku tugas kalian. Pada saat mengerjakan, untuk cara atau kotretannya harus kalian tulis di bawah setiap nomornya. Jadi kalian kerjakan satu persatu. Jangan menggunakan kalkulator saat mengerjakan soal latihan ini. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Apabila ada yang tidak kalian pahami, silahkan boleh langsung ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.